Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Natani Ternak, tetap semangat dan optimis teman-teman semuanya. Kembali lagi ke channel Natani Ternak, channel dunia pertanian dan peternakan yang khusus membahas tentang perkelincian. Jadi dari kandang, jenis-jenis kelinci, bibit, cara perawatan, pengobatan sampai pasca jual akan kita bahas di sini. Jadi hari ini nanti kelinci akan membahas tentang siklus birahi atau siklus perkawinan ya, agar lebih mudah teman-teman dalam memanajemen ternak kelincinya. Oke, sebelum lanjut bisa di subscribe dulu ya bagi yang belum subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe untuk membantu saya dalam terus berkarya membagikan info-info di perkelincian. Yang barangkali konten-konten yang saya bagikan bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman semuanya, agar teman-teman juga bisa sama-sama belajar dan sharing-sharing ya. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang siklus kelinci. Jadi kapan kelinci itu udah siap kawin atau birahi. Sebenarnya untuk kelinci sendiri, birahi itu setelah molting ya, ganti bulu. Itu pengalaman di kandang dulu, pengalaman yang buruk juga, tapi jadi mengerti. Kelinci umur 4 bulan atau setelah molting pun bisa hamil, karena dulu kita masih mencampur anakan umur segitu, tahu-tahu ada yang hamil. Itu dulu jenis NZ, pengalaman di kandang saya ya. Jadi teman-teman jangan melakukan hal-hal semacam itu lagi, karena dari umurnya itu masih belum siap, dan juga dari tubuhnya atau posturnya ya, bodinya itu belum mencukupi. Takutnya ntar pertumbuhannya terganggu. Jadi teman-teman tetap harus mengawinkannya di usia yang dewasa, paling tidak 6 bulan ya untuk betina, dan lebih bagus lagi untuk bejantan bisa di umur 7 bulan atau lebih. Nah, setelah masa perkawinan, teman-teman itu harus bisa mengerti ya, atau bermanajemen bagaimana caranya kandang kita itu menghasilkan tiap minggu, tiap 2 minggu, atau tiap 3 minggu. Caranya gimana? Kita hitung dulu indukan kita ada berapa. Misal di tempat saya ini ada 20 ekor lah, 20 ekor indukan. Jadi setiap minggu kalau saya ini paling tidak harus bisa mengawinkan kelinci itu 3 ekor. 2 ekor pun bisa, masih masuk ya. Jadi 2 ekor seminggu, tiap minggu. Biasanya kalau sudah berjalan terus seperti itu, otomatis siklus di kandang kita itu akan stabil ya. Jadi ada indukan yang hamil nih seperti ini sedang hamil-hamil. Ada juga yang mau beranak. Nah, ini kelinci rek ya, mau beranak, black solid. Ada juga yang sudah lahiran. Nah, ini kelinci rek sudah lahiran, yang kemarin yang sempat saya upload ya. Ini ada 6 ekor, warna broken dan warna blue ya. Dan juga harusnya ada sapian. Nah, sapian itu di depan, itu tempat saya. Jadi ternak kelinci yang bagus ya harus sistemnya seperti itu. Jadi ada kelinci yang hamil, ada yang mau beranak, ada yang sudah beranak. Ini sudah beranak juga, ini jenis NZ ya, 6 ekor juga untuk pertama kali. Ada juga yang sapi dan siap jual. Nah, harus seperti itu. Karena apa? Karena itu otomatis akan berpengaruh terhadap pakan ya. Jadi teman-teman kalau belum menyiapkan pakan sampai umur 5 bulan ya, paling tidak 5 bulan, biayanya itu kalau tidak dimanajemen seperti ini akan berakibat membengkaknya biaya pakan. Karena kita kasih contoh aja, 10 indukan kita kawinkan bersamaan, beranak 55, berarti entar umur sebulan kita sudah ada tambahan pakan sekitar 50 ekor. Kali setengah on saja itu sudah berapa? Udah ketahuan kan? Udah banyak. Maka dari itu teman-teman harus bisa mengerti siklus-siklus perkawinan ya. Jadi kalau di tempat saya, jadi dari lahir, ini yang sudah lahir nih, rek dan New Zealand, dan juga ada Glikon. Ini kawinnya lagi kita kawinkan di 14 hari kemudian. Itu paling cepat itu. Kecuali beranak di bawah 5 ekor kita kawinkan 2 hari atau 3 hari setelah kelahiran. Tapi untuk yang normal
kita mengawinkannya di 14 hari atau 15 hari ya setelah lahir. Jadi siklusnya tiap minggu. Teman-teman bisa mengadopsi yang 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu atau 5 minggu. Terserah. Tapi kalau di tempat saya, karena memang kebutuhannya ternak itu untuk berproduksi, ya kita memakainya yang umur 2 minggu. 2 minggu setelah lahir. Kalau dia beranaknya 6 sampai 8 ekor ya kita sudah mengawinkannya lagi. Kecuali beranak 8 sampai 10 ya mungkin kita bisa ngasih waktu 3 minggu atau 4 minggu ya setelah kelahiran baru kita kawinkan. Itu juga dari pakan sangat berpengaruh ya teman-teman semuanya. Jadi pakan yang berkualitas tinggi itu bisa menjamin kelinci tetap sehat, anakan tetap sehat dengan sistem yang perkawinan cepat. Maka dari itu teman-teman juga harus memperhatikan itu juga ya pakan. Jangan sampai sudah melakukan sistem yang cepat tapi pakan kurang mendukung. Itu sangat bahaya sekali, terutama di indukannya yang kurus yang kadang bisa sakit dan mati, dan juga anakannya yang kalau nutrisinya kurang itu akan berakibat pertumbuhan yang kerdil ya. Kalau zaman sekarang ya stunting seperti itu teman-teman semuanya. Jadi harus bisa mengerti ya. Kalau kelinci sudah terbiasa seperti itu, pasti di 14 hari setelah lahir ya dia sudah birahi lagi. Itu udah normal ya. Kalau tidak birahi ya bisa kita tambahkan obat-obat seperti kemangi atau jagung manis atau obat-obat kimia juga bisa ya. Suntik juga ada, Valumon atau yang lain bisa digunakan. Tapi yang harus dipahami dari teman-teman atau sebagai peternak ya harus itu siklusnya harus jelas. 2 minggu sekali atau 3 minggu, 4 minggu itu bebas. Yang pasti setiap minggu kita harus ada yang siap jual, karena memang untuk siklus pakan ya, kebutuhan dana. Jadi kita jual anakan buat beli pakan, ada sisa. Nah itu yang sebagai keuntungan kita. Maka dari itu sistem yang seperti itu harus dipelajari benar-benar sebagai peternak. Mungkin seperti itu saja teman-teman. Bagi yang masih kesulitan atau kebingungan silahkan di komen. Insya Allah kita akan sharing-sharing semuanya. Terima kasih yang sudah menyimak dan setia di channel ini. Semoga ternak kelincinya terus berkembang dan semakin lancar serta memberikan manfaat bagi peternaknya dan lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam natal dan semangat dan optimis.